Jadi ya si Hakodate ini kampusnya spesial banget dikhususkan untuk keilmuan perikanan dan kelautan gitu karena ya area studinya memang Samudra Pasifik tadi gitu. Itu sekilas dari saya. Mungkin Mbak Zetri bisa menambahkan tentang sejarahnya mungkin karena udah 5 tahun loh di sana gitu kan. Nggak mungkin kan nggak hafal sejarahnya. Gimana Mbak? Gak Gimana sih? kalau gak hafal gimana nih? Dihukumin sensei. Jangan dong. Jadi menjelaskan tentang sejarahnya Hokkaido University. Jadi sedikit nih udah sempet nyontek-nyontek ya Din ya. Riset dulu kita. Nyontek dulu gitu kan. Tahun 1800-an itu jadi masih era Meiji, dikatakan bahwa saat zaman itu Hokkaido University itu bernama apa tuh namanya itu Sapporo Agriculture College. Kampus ya. Jadi dulu ya saat zaman dulu itu masih fokus mengenai tentang ilmu pertanian. Kemudian ini ada yang menarik nih Din. Satu profesor yang terkenal di bidang pertanian yang bernama Dr. Clark, kemudian diundang datang ke Sapporo Agricultural College saat itu. Nah, dari kunjungan ada beberapa banyak filosofinya dan salah satu tag yang paling terkenal ya sampai dari dulu Hokkaido University masih bernama Sapporo Agricultural College saat ini. Tag yang terkenal itu adalah Boys Be Ambitious gitu kan. Dan, kalau menurut saya pribadi tagline ini sangat berberkas ya kali ya untuk para student yang ada di sana, terutama kita juga selama studi di Hokkaido juga terlihat bahwa kita seperti terpacu gitu ya Dini untuk melakukan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian memajukan akademik dan sebagainya gitu. Jadi memang sekalipun itu namanya Boys Be Ambitious, itu nggak menutup kemungkinan wanita pun diminta untuk ambitious ya Mbak ya. Jadi nggak cuma untuk boys sebenarnya. Dan kalau nanti teman-teman ada kesempatan untuk ke Hokkaido University terkhususnya, itu akan ada patung Clark di mana-mana gitu. Karena memang bahkan sampai di dalam kotanya sendiri ya, di bagian Hitsuji Jigoka itu. Iya. Namanya apa sih? Fukuzumi, sorry Din. Oh ya, di Fukuzumi. Mohon maaf ya, soalnya kita udah lama nih, udah lama nggak jalan-jalan ya. Ya, jadi di Fukuzumi itu ada patung Clark lagi nunjuk ke arah kota gitulah. Nah ini memang unik sih karena pada zamannya Clark sekitar 9 bulanan di Jepang gitu ya, kan beliau adalah senior advisor gitu ya dari Amerika. Beliau tuh memberikan banyak impact, banyak signifikan impact untuk perkembangan ekonominya Jepang, terutama Hokkaido gitu. Jadi memang Clark ini sangat-sangat dikenal dan bahkan Hokkaido itu sendiri ya, Sapporo terutama ya, itu banyak monumen-monumen yang berkaitan dengan agriculture gitu ya Mbak, karena seperti Sapporo Clock Tower itu juga isinya adalah tentang informasi agriculture pada saat zamannya Meiji era gitu. Saking berkembangnya gitu kan. Jadi si Dr. Clark ini sangat-sangat terkenal lah di mana-mana gitu di seluruh Jepang deh kalau nggak salah terkenal bahkan ya. Nah itu juga akhirnya berefek ke Hokkaido University secara general. Orang pasti kalau orang awam kenalnya Hokkaido University pasti agriculture-nya yang maju gitu. Padahal sebenarnya belum tentu ya Mbak ya. Iya Din. Karena salah satu di Hokkaido University itu yang terkenal juga dan banyak patungnya seperti Dr. Clark itu adalah di Hokkaido profesor di Hokkaido University itu mendapatkan Nobel di bidang kimia ya Din ya. Oh iya. Ya bernama Suzuki Sensei atau
beliau mendapatkan Nobel berdasarkan pekerjaannya mengenai reaksi kimia organik yang bernama Suzuki coupling. Nah, mungkin tadi kalau misalnya semuanya masih bisa berkesempatan untuk mampir ya, Din ya, ke Hokkaido University, saya merekomendasi untuk mampir juga ke Museum Hokkaido University. Nah, di situ banyak sekali ditunjukkan achievement oleh sivitas akademik yang ada di Hokkaido University dan tidak terbatas hanya kepada agriculture saja ya, Din ya. Oke, iya. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa mahasiswa Indonesia juga nggak melulu ke sana karena agriculture-nya gitu. Kayak teman-teman kita banyak yang di bidang science sendiri tadi karena ada Profesor Suzuki Sensei ya. Profesor Suzuki Sensei. Baik, Suzuki Sensei saja ya. Kayaknya agak aneh gitu kalau pakai istilah Jepang dimasukkan gitu ya. Suzuki Sensei gitu ya. Tadi ada Suzuki Sensei yang baru-baru 10 tahun terakhir ini kan ya dapat Nobel. Kemudian ya jadi banyak teman-teman yang di science, kemudian juga ada yang di kedokteran hewannya karena ada program dari bachelor langsung bisa jadi PhD student, PhD candidates. Nah, ini nanti juga akan kita hadirkan lah ya narasumbernya. Kemudian juga ada teman-teman kita dari engineering karena ada program English Environmental English Engineering Education Program. Nah, itu dia. Nah, itu kita saling melengkapi sekali ya. Saya nggak tahu, langsung dijawab sama Mbak Zetri. Nah, itu tadi juga kemudian ada teman-teman dari life science sama medical science juga ya, Mbak. Ada yang beberapa ngambil studi tentang itu. Kemudian itu sih, jadi tidak melulu tentang agriculture. Bahkan di agriculture-nya sendiri sangat-sangat spesifik ya. Maksudnya subjeknya tuh banyak banget. Jadi kalau teman-teman nanti bisa cari informasinya juga di website sekalian gitu ya. Bahkan Mbak Zetri yang latar belakangnya science pun masuknya ke agriculture gitu. Tapi nggak bahas tentang agriculture, tentang apa Mbak? Tentang biologi ya, tentang biologi tentang kimia molekulernya ya, gitu. Jadi memang sangat bergantung dengan lab yang mau dituju, gitu sih. Itu tadi sekilas tentang Hokkaido University dan tentang subjeknya ya. Dan teman-teman nggak usah ragu lagi sih sebenarnya karena sekarang ini informasi yang berkaitan dengan program apa aja yang disediakan oleh Hokkaido, kemudian oleh Hokudai, oleh Hokkaido University, kemudian juga gimana caranya untuk bisa lanjut studi di sana itu semuanya sudah disediakan oleh kantor official dari Hokkaido University. Jadi kantor cabangnya Hokkaido University di Indonesia lah itu ya kasarnya ya. Itu letaknya ada di mana Mbak? Mbak Zetri yang lebih tahu. Ada di IPB. Nama itu adalah Raison ya Din. Raison Officer Hokkaido University. Terus, nah ini follow Instagramnya ya Din ya. Apa tuh Mbak? Hokkaido Uni _LO_ID atau teman-teman juga bisa menghubungi Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Hokkaido, PPI Hokkaido, bisa follow Instagramnya juga di di PPI Hokkaido. Iya ya, jadi memang teman-teman termasuk yang beruntung ya, karena di zaman kita sebenarnya kita cukup kebingungan harus menanyakan hal ini, hal itu kemana gitu. Akhirnya jadi kita cuman punya referensi ya kalau nggak sensei ya alumni atas kita gitu ya. Maksudnya kayak senior kita yang udah lulus gitu. Itu paling referensi kita. Nah cuman untuk sekarang karena zamannya udah makin maju, informasi makin melimpah di mana-mana, teman-teman bisa langsung menanyakan ke kantor perwakilan Hokkaido University tadi atau juga ke PPI Hokkaido dan juga sebenarnya bisa nanya ke kita. Sekalian nanti kita sediakan juga misalnya video apa sih yang kira-kira teman-teman inginkan ada di channel YouTube kita gitu. Karena kita juga sejauh ini baru mengkonsepkan untuk ngehadirin alumni-alumni dari Hokkaido University. Itu saja gitu. Mungkin nanti bisa juga misalnya ada masukan dari teman-teman gitu bisa kita
semoga bisa kita wujudkan sih itu sih harapannya gitu, supaya teman-teman nggak pusing lagi gimana sih caranya untuk studi di Hokkaido. Nggak mesti studi langsung S2 atau S3, kayak misalnya juga exchange, atau kemudian misalnya kita juga punya acara conference ya, ada namanya HISAS gitu, yang akhirnya bisa ngebuat teman-teman bisa ngerasain gimana sih jadi student di Hokkaido University untuk 1 hari gitu. Itu makanya masih banyak banget informasi tentang Hokkaido yang harus kita keep dulu, karena kita nggak mau kan seharian ngomongin tentang Hokkaido University. Cukup di episode kali ini kita mention aja tentang Hokkaido University secara general dan Hokkaido Island-nya itu tadi. Itu aja sih yang ingin kita sampaikan. Oh ya, terakhir banget nih Mbak, Hokkaido University sekarang ada di ranking berapa sih? Dan ini kan sesuatu yang penting ya untuk diketahui. Dunia itu 139 ya, Din? 139. Kalau untuk di Jepangnya? 6. Suaranya jadi teman-teman di sini ya. Apa? Dan gimana? 6 Jepang. 139 dan ranking 6 untuk di Jepangnya. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi Audina di sini hanya apa ya? Hanya menanyakan data kepada Mbak Zetri karena Mbak Zetri yang lebih tahu. Gitu sih. Jadi untuk episode yang kali ini, tadi video yang episode 0, video pertama kita, video perdana kita akhiri dulu untuk di sini dulu gitu, untuk di sini saja gitu kayak lagu. Nanti kedepannya akan kita publish lagi informasi lebih detail tentang studinya Mbak Zetri dan juga studi saya secara lebih spesifik, karena mungkin teman-teman ada yang penasaran ya, semoga ada yang penasaran sih. Ya udah kalau kayak gitu kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.